Akhirnya kata Nabi, subhanallah, tato hari. Nah, akhirnya Siti Aisyah yang tahu, perempuan diseret. Maksudnya Nabi itu kapas itu bersihkan itu kamu. Babu takdil haid, babu takdi melakukan, babu takdi menerangkan melakukan al haidu siapa orang yang haid melakukan al manasika pada beberapa ibadah haji atau kalau umroh ya umroh, beberapa manasik itu ibadah umroh atau haji. Kula semuanya manasik, rangkaian ibadah haji atau umroh manasik, kula illa tawaf kecuali tawaf bil bait. Maka manasik haji itu tata cara haji, rangkaian ibadah haji. Manasik umroh, rangkaian ibadah umroh. Jadi orang itu semuanya kecuali tawaf ya nggak boleh, karena tawaf itu seperti sholat. Artinya dalam hal harus sama-sama suci. Cuman bedanya kalau tawaf itu boleh ngomong, boleh berbicara, boleh minum walaupun makruh. Nah, kecuali kalau memang tidak dengan tanian itu kan lain. Waqala berkata Ibrahim, siapa Ibrahim? La ba'sa, tidak ada masalah itu maujud, tidak ada bahaya itu maujud. Antakro'a pada hendaknya membaca siapa kamu al-ayata, membaca siapa kamu pada Al-Qur'an, membaca siapa kamu membaca Al-Quran al-ayata pada satu ayat walam yaro dan tidak berpendapat, maksudnya tidak melihat. Ibnu Abbas tidak berpendapat, Ibnu Abbas bil qiraati dengan membaca Quran lil junubi, dia enggak berpendapat baksan pada masalah atau bahaya. Wa kana dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yadzkuru itu ingat atau zikir siapa Nabi Allah pada Allah Ta'ala ala kulli akhyanihi di dalam semua beberapa keadaannya Nabi. Wa qala dan berkata Ummu Atiyah, atas siapa Ummu Atiyah, kuna ada siapa kita para perempuan, nukmaru itu diperintah siapa kita, diperintah ayyakhruja pada ayyukhrija apa yakhruja yakhruja ayyakhruja pandaknya keluar al khuyadu siapa beberapa perempuan yang haid, al khuyadu siapa beberapa perempuan yang haid, fayukabbirna maka baca takbir siapa khuyat, ditakbirihim dengan seperti takbirnya rijal, ditakbirihim dengan seperti takbirnya rijal, wayat una dan berdoa siapa khuyat. Waqala berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, akhbarani kabar ini pada saya Abu Sufyan pada Abu Sufyan, ana Hirokal harusnya Hirokal itu da'a bi kitabillah, itu da'a nyuruh mengambil, itu da'a nyuruh mengambil siapa Hirokal bi kitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a maka membaca siapa Hirokal, faida fihi maka itu di dalamnya kitab Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim, bermula lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in al ayat, teruskan kepada ayat. Wa ya ahlal kitab ta'alu, kesinilah kamu semua ila kalimatin kepada kalimat, ila kalimatin kepada kalimat sawa'in yang sama, bainana di dalam antara kita wa bainakum, enggak ada bedanya. Apa kalimat yang sama itu? Allah na'budu, hendaknya tidak menyembah siapa kita illallah kecuali pada Allah, wala nusyrika dan tidak menyekutukan siapa kita dengan syai'an, wala yatakhida dan tidak menjadikan ba'duna siapa sebagian kita ba'don pada sebagian arbaban min dun nila, jangan ada yang dituhankan kita ini. Fa in tawallau maka berpaling siapa ahli kitab, fakulu maka berkatalah kamu semua isyhadu, bersaksilah kamu semua bi annasnya kita itu muslimun, beberapa orang yang muslim. Enggak ada sampai itu. Waqala berkata atau siapa atau an Jabir khadot khaid Aisyah itu siapa Siti Aisyah, fanasakat maka melakukan siapa Aisyah al manasika pada manasik, ghairu tawafi selainnya tawaf bil baiti, wala tusolli dan tidak sholat siapa Aisyah. Waqala berkata al hakim siapa Hakam, ini sungguhnya saya itulah adbahu sungguh memotong siapa saya, memotong maksudnya memotong kambing, memotong sapi, memotong unta. Wa ana kali bermula saya itu junubun orang yang jinabat. Wa qala Allah taala wala taqulu dan jangan makan siapa kamu semua mimma dari hewan lam yudkar yang tidak disebut ismullah apa namanya Allah alai atas ma, maksudnya motong ma alai atas motong ma. Jadi gini, dari sekian makalah perkataan yang diutarakan oleh Ibrahim, kemudian oleh Ibnu Abbas, oleh Atiyah, oleh Jabir, oleh Ato, ini Imam Bukhari menyimpulkan begini, kesimpulannya ini kan, bahwa orang men
atau orang junub itu boleh baca Quran. Nah, jadi orang haid, orang junub, ini madhabnya Imam Bukhari, sehingga beliau melansir sekian pernyataan ini, itu kesimpulannya orang haid itu boleh membaca Al-Quran. Nah, sekarang gini penalarannya beliau, judulnya ini kan, coba orang haid itu kan boleh melakukan semua manasik, rangkaian ibadah dalam haji umroh itu boleh, kecuali tawaf. Toh dalam rangkaian ibadah umroh haji itu ada zikir, ada wirid macam-macam. Dari situ Imam Bukhari itu akhirnya berarti orang men, orang haid itu boleh membaca. Nah, coba yang pertama, Ibrahim mengatakan labas atau kamu baca satu ayat nggak masalah. Itu menurut Ibrahim. Kata Ibnu Abbas, labaksa bil qiraati lil junub. Orang jinabat baca Quran nggak masalah. Kata Ibnu Abbas, Nabi yadhkurullah ala ahyani, coba Nabi itu zikir kepada Allah kula ahyanihi. Nah, bahasa zikir termasuk baca Al-Quran. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas. Kemudian Ummu Atiyah lagi, coba kami diperintah Rasulullah ketika Idul Fitri atau Idul Adha kan, untuk orang yang itu keluar semua terus bertakbir, bertakbirnya orang laki, bahkan berdoa itu kan zikir. Nah, itu kan zikir. Kemudian Ibnu Abbas lagi berkata, Abu Sufyan ngasih tahu saya, kata Ibnu Abbas, bahwa Raja Hiraqal itu pernah dikirimi surat Rasulullah yang isinya surat Bismillahirrahmanirrahim. Terus Raja Hiraqal nyuruh corong ambil surat itu. Nah, terus dibaca oleh Raja Hiraqal. Toh yang namanya orang kafir, dia kan jinabah, dia haid. Nah, itu maknanya Hiraqal itu kan. Dia kan orang-orang, Hiraqal itu kan raja. Selama hidupnya pasti dia tuh ngalami junabah, kemudian kumpul suami istri. Toh baca ayat Al-Quran isi surat Rasulullah. Itu maknanya gitu. Berarti orang haid orang jinabah boleh baca Al-Quran. Bukan Siti Aisyah. Kan ini kata Jabir, Siti Aisyah itu rangkaian manasik semua dilakukan kecuali tawaf walatu soli. Nah, kemudian kata Hakam, saya memotong. Nah, waktu itu saya sedang jinabah. Saya motong hewan. Waktu saya jinabah, toh Allah mengatakan wala taqulu mimma la yuzkaru smullahi alaihi. Hewan yang tidak dibacakan nama Allah, kata beliau ini jangan dimakan. Berarti saya ketika motong, saya kan baca bismillah. Itu kan ayat Al-Qur'an. Dari sekian paparan ini yang dimaksud Imam Bukhari, menurut beliau orang yang orang yang haid boleh baca Al-Quran, termasuk orang jinabah. Nah, ini versi Imam Bukhari, beliau mengutarakan bermacam-macam pernyataan sahabat dan tabi'i. Nah, kemudian apa yang jadi pernyataan Imam Bukhari yang melansir sekian banyak pendapat tadi itu dibantah oleh ulama-ulama yang mengatakan bahwa orang yang haid, orang junub nggak bisa baca Al-Quran. Satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul haidu wala junubu syai'an minal Quran. Nah, orang haid, orang jinabat tidak boleh baca sesuatu dari Al-Quran, sedikit pun tidak boleh. Kecuali tadi bacanya kalau dalam mazhab Syafi'i kan tidak niat baca Al-Quran, contoh berdoa. Ya kan, seperti motong ayam misalkan baca bismillah untuk berdoa. Nah, ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak niati untuk baca Al-Quran tapi untuk berdoa. Makanya pernyataan di atas dibantah. Yang namanya Raja Hiraqal baca itu dia tidak baca Quran, dia baca surat. Kan namanya baca Quran. Di samping itu suratnya bukan isi Al-Quran saja, ada kalimat-kalimat lagi yang banyak tidak masuk Al-Quran. Dikiaskan seperti kita sedang junub atau baca tafsir Jalalain. Nah, itu kan banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Nah, itu bantahannya kan, bantahan dari yang Hiraqal tadi dibuat dasar bahwa orang junub boleh baca Al-Qur'an. Kemudian ada, ya memang semua itu khilaf, ini ngajak dulu khilafiyah kan. Cuman bagi kita yang jelas itu selama ini kalau kita junub, kalau kita haid kan, kecuali tadi kalau kan tidak boleh baca Quran, kecuali kalau tujuannya zikir atau tidak diniati baca Al-Quran. Ini yang namanya khilafiyah itu seperti ini. Insyaallah, masya Allah. Makanya tetangga-tetangga sebelah itu aman-aman saja, orang main orang baca Quran ya karena ini dia baca Sahih Bukhari kemudian tidak pakai anisi, pakai langsung. Kalau kita kan masih ada perbandingan dan kita kan tidak mau terlalu ngolong-ngolong dia kan nggak mau, kan kita biasa-biasa saja kan. Qala berkata si Bukhari,
Hadatsana Abu Nu'aim qala Abu Nu'aim hadatsana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an Abdurrahman ibnu Qasim anil Qasim ibnu Muhammad an Aisyah qalat Aisyah kharajna keluar siapa kita mak Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru tidak menyebut siapa kita ilal hajjah kecuali tujuan haji. Falamat syi'na maka ketika datang siapa kita Syarifah pada Sarit nama daerah Tomithtu maka khat siapa saya Fatakhola maka masuk alai atas tempat saya an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana kali bermula saya itu abki menangis siapa saya. Faqala maka berkata siapa Nabi ma yubkiki ma bermula apa yubki itu membuat menangis apa ma bermula apa yubki itu membuat menangis apa maki pada kamu. Qultu berkata siapa saya lawatitu sungguh senang siapa saya. Wallahi demi Allah anni pada sungguhnya saya lam akhujja itu tidak haji siapa saya al-ama di dalam tahun ini. Qala berkata siapa Nabi la'allaki barangkali kamu nufisti itu khat siapa kamu barangkali khat ya. Sedaya qultu berkata na'am ya Rasulullah. Qala Nabi fa inna dalika sya nufis atau nifas fa inna nifas atau khat itu syai'un sesuatu fa inna dalika sya nifas yang bermakna khat maka dalika sya nifas yang bermakna khat atau khat itu syai'un sesuatu kata yang telah memastikan kepada saya Allah siapa Allah dipastikan ala banati Adam atas beberapa keturunan perempuannya Nabi Adam. Faf'ali maka melakukanlah kamu ma pada barang yaf'alu yang melakukan pada ma'al haju siapa orang yang haji ghairu ala tatufi kecuali hendaknya tidak tawaf siapa kamu bil baiti di Baitullah di Ka'bah hatta tadhuri sehingga apa suci siapa kamu hatta tadhuri sehingga suci siapa kamu. Ini kayak tadi kan nah, memang Bukhari itu sering diulang-ulang cuman kadang sanadnya berbeda. Itu Imam Bukhari supaya menunjukkan bahwa Imam Bukhari kadang satu hadis saja punya banyak guru. Nah, itu maksudnya kayak gitu kan. Kemudian ya bagi kita diulang-ulang itu mungkin yang kemarin nggak paham sekarang paham kan? Jadi kata Siti Aisyah kami para sahabat bersama Nabi keluar tidak ada tujuan kecuali haji. Jadi awal tujuannya haji. Ini nanti yang bakasan ini nanti panjang ini. Bakasan kalimat lanatul haji ini panjang, di belakang nanti panjang. Kemudian kami ketika di Tanah Syarif itu kami haid, terus Nabi masuk tempat kami. Waktu saya sedang nangis, Nabi nanya, kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, duh, saya senang demi Allah, sampai sumpah demi Allah aku senang. Kalau saya tahu tidak haji, kenapa? Oh saya haid, Rasulullah, nggak usah susah, kamu kan? Jadi perasaan Siti Aisyah itu ketika haid itu nggak boleh melakukan apa-apa gitu maksudnya kan? Berarti anggapannya beliau itu gagal hajinya, sehingga dia nangis. Maka tadi kan orang yang merasa ketinggalan sesuatu ibadah dia boleh menangis. Kata Nabi, tidak apa-apa, haid itu memang sesuatu yang telah ditakdir oleh Allah untuk banati Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang yang haji. Jadi orang haid itu boleh melakukan apa saja seperti yang lain orang haji yang lain kecuali itu karena tawaf itu syaratnya suci. Babul istikhadah bab menerangkan istikhadah. Istikhadah itu seorang perempuan yang mengeluarkan darah lebih daripada 15 hari. Itu namanya istikhadah. Kalau haid itu sepanjang masih 15 hari, warna darah kayak apa saja, selang-seling keluar tidak keluar, disebut haid. Yang penting jumlahnya tidak kurang dari sehari semalam, tidak lebih daripada 15 hari. Ini yang harus diperhatikan. Men itu tidak harus terus keluar, enggak. Kadang begini, hari ini keluar, besok tidak keluar lagi. Itu hari yang tidak keluar setengah-tengah haid. Itu hitungannya haid. Yang penting semua jumlahnya tidak kurang dari 24 jam. Satu hari itu kan 24 jam. Nah, maka harus jeli. Kadang keluar, tidak keluar lagi itu dihitung semua. Asal tadi harinya tidak melebihi 15 hari dan jumlahnya tidak kurang dari sehari semalam disebut haid semua. Sampai kata hari-hari yang tidak disebut haid. Itu qaul yang utama, disebut qaul sakbi. Kalau sahbi itu artinya yang suci terseret ikut haid. Ada namanya kolakti. Kolakti gimana? Yang suci ya suci. Nah ini dalam orang tahu ilmu seperti ini pentingnya kalau kita haji. Wah ini ada ilmu-ilmu yang harus tahu. Kan begini contohnya begini. Ini hanya gambaran dulu. Orang perempuan haji itu kadang kan maaf ini kan ada yang mainnya itu kadang teratur rendah. Sementara dia butuh tawaf. Kalau nunggu selesai ikut kol sakbi dia mainnya sampai 15 hari. Kasihan nanti kan lama-lama.
dia itu ada saat-saat yang dia suci. Nah itu ngikuti qaulakti. Artinya gimana? Dia langsung mandi terus ikut tawaf. Karena penting kan tawaf ini kan. Nah, ya ngikuti qaulakti tadi. Karena situasi kondisi sehingga kalau yang itu diikuti. Nah, ini nanti insya Allah kita bab kaji nanti kita bahas itu penting. Nah, ini kan. Nah ilmunya masih sana. Iya. Maka kami pernah ada istilah ingkito dan nako dalam kitab fikih itu kan. Iya. Ingkito dan nako. Artinya ada pendapat kalau ini salah pemahaman saya sama Pak Yai diluruskan. Jadi dalam pendapat itu ketika sekali masa haid asal itu ingkito, menurut pendapat ada hukum atau istilah itu diperbolehkan ya kumpul suami istri itu. Sekali itu asal masa ingkito apa betul yang kami nanti yang kami pahami. Oh jadi gini tadi saya keterangan ya. Ya paham segini Pak Sari. Tadi kan sudah saya awali. Coba ini kata kunci yang saya terangkan ini kuncinya. Nah, haid itu minimalnya sehari semalam. Sehari semalam itu 24 jam. Nah, ini harus jam dulu kan. Kemudian paling banyak 15 hari. Basah 15 hari sehari semalam itu bisa keluarnya mutasil terus keluar, bisa ingkito, kadang keluar kadang tidak. Paham Sari? Nah, kadang keluar kadang tidak itu kalau dihitung semuanya awas tidak kurang dari sehari semalam berarti nggak kurang 24 jam, harinya tidak lebih 15, semuanya darah dihitung haid, termasuk waktu ingkito itu dihitung haid, sehingga haram untuk dikumpuli, haram untuk sholat. Itu yang disebut qaulu sakbi, qaul yang mu'tamad. Maknanya sakbi itu gimana? Yang ingkito, yang suci tadi terseret ikut haid. Paham? Itu qaul yang mu'tamad. Qaul lakti itu artinya lakti itu nemui suci ya suci, mandi boleh dikumpuli. Nah itu ada qaul lakti, itu qaul yang doib. Jadi untuk Pak Sari secara pribadi ya nggak apa-apa lagi barangkali ikut ini kan. Nah memang kayak ini, jadi ada qaul sakbi itu yang utama. Cuman qaul lakti ini nggak boleh untuk tolak, untuk misalkan apa? Idah tolak nggak boleh. Nanti kalau itu qaul lakti tolak kan suci, kan berapa hari lah selesai kan bahaya. Nah, ya. Insya Allah nanti. Memang ini harus dilihat ini. Wah. Babul istikhadah, benar istikhadah. Qala Ibnu Bukhari hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Hisam ibnu Urwa an Abi dari bapaknya Hisam, berarti Urwa an Aisyah, anasnya Aisyah itu qalat Aisyah, qalat berkata Fatimah itu siapa? Fatimah ibnu Abi Khubais li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sucinya saya, la athuru itu tidak suci siapa Rasulullah, ya Rasulullah aku tidak suci, anggapan dia kan, afadau adakah meninggalkan siapa as-sholata pada sholat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika sunya bermula itu istikhadah. Istikhadah itu irqun, darah yang keluar dari otot, namanya adzil di kemarin kan. Irqun itu darah yang keluar dari otot. Walaisa dan tidak ada apa dzalik itu bil haidati haid. Itu baknya zaidah. Jadi memang banyak khobarnya laisa dijarkan dengan bak zaidah. Faidah balat maka apabila datang al haidatu apa haid, fatruki maka meninggalkanlah kamu as-sholata pada sholat. Wa idza daba apabila berlalu, qadruha apa kira-kiranya haid, faksiri maka membasuhlah kamu angki dari dirimu, maksudnya mandilah kamu angki dari diri adama pada darah, maksudnya mandilah itu otomatis membersihkan darah. Wasolli dan sholatlah kamu. Ini Fatimah ibnu Abi Khubais termasuk sahabat yang terjangkit istikhadah lama. Ada yang mengatakan Masya Allah sampai 7 tahun. Ada yang mengatakan. Nah beliau ini ya Rasulullah inilah adhuru, ya Rasulullah saya tidak suci. Apakah saya boleh meninggalkan sholat? Kata Nabi, nda innama dzalika irqun. Nabi tahu bahwa istikhadah itu darah yang keluar dari otot namanya adzil. Adzil itu yang bocor. Kalau haid itu keluar dari pangkalnya farji. Nah, jadi haid itu keluar dari pangkal bagian dalam.
Kalau adil itu otot yang bagian agak ke sini, artinya tidak serapat dalam, bisa dijangkau oleh itulah kan. Nah, itu ada yang bocor. Makanya itu tidak haid. Faidah balatil kalau haid kamu datang, faturki sholat. Nah, kalau haid datang baru kamu enggak sholat. Nah, faidah dahaba qadruha, kalau kira-kiranya haid itu berlalu maka sholatlah. Ini maknanya begini. Jadi darah haid itu kalau memang bisa dibedakan antara yang lemah dan yang kuat. Seperti kemarin kan ada pertama warna hitam ya kan, terus apa? Merah, kelabu, kuning, keruh. Itu urutannya kan. Nah, kalau memang bisa dibedakan maka mana darah yang kuat itu darah haid, yang lemah istighadah. Contoh nanti di belakang itu ada. Ini contoh sementara. Misalkan begini, ada seorang mengeluarkan darah hitam 10 hari. Nah, hitam kemudian merah 10 hari. Berarti kan darahnya lewat 15 hari. Maka 10 hari yang pertama itu yang disebut haid. Yang 10 hari yang kedua namanya istighadah. Dan ini wajib sholat. Nah, yang jadi masalah ketika dia baru pertama kali kan nggak paham. Kan hitam terus nggak sembahyang kan. Tahu-tahu ketika berubah merah dia kan nggak tahu kalau haidnya berlanjur. Kan nggak sholat. Tuh sampai 20 hari. Nah, ini kalau paham. Nah, berarti saya ini istighadah. Terus darah saya ini saya kenangan 10 hari yang pertama itu hitam, yang kedua itu berarti saya itu haid hanya 10 hari. Berarti yang hari ke-11 seterusnya semestinya saya wajib sholat, tapi kemarin nggak sholat perasaannya haid. Paham maksudnya kan? Berarti dia wajib qadha. Nah, inilah ilmu yang jarang dipahami. Nah, karena apa yang dianggap yang haid itu yang darah yang kuat, yang lemah istighadah. Nah, di sini nih yang di hadis ini Nabi bilang kalau haid kamu datang tinggalkan sholat. Berarti ya tadi bisa juga darahnya ini bisa dibedakan. Kalau nggak bisa dibedakan, misalkan gini, ada orang haid biasanya 10 hari, 10 hari, terus itu merah semua istighadah. Berarti kan nggak bisa dibedakan darahnya mana yang kuat yang lemah. Maka dipotong haidnya ini menurut ukuran kemarin haidnya. Kemarin haidnya 10 hari berarti ngikuti 10 hari. Kemarin 7 hari berarti ngikuti 7 hari. Dipotong kebiasaannya. Maka Nabi bilang faida daba qadruha, kalau kira-kiranya haid itu sudah berlalu maka mandilah. Ya kayak tadi 10 hari hitam, 10 hari merah. Kalau kira-kiranya yang haid itu sudah berlalu maka sholatlah. Otomatis orang istighadahnya kemarin. Jadi dia ini gimana ya? Mau sholat itu dibersihkan dulu barangnya, terus disumpel pakai persikat subtek yang kuat-kuat. Nah, kemudian terus wudu, terus sholat, tidak boleh lama-lama. Ini sama dengan orang salisul bol barang itu. Babu ghasidamil haid, bermula bab menerangkan membasuh darah haid. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Hisam ibnu Urwa an Fatimah bintil Mungdir an Asma dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Anaknya Asma itu qalat Asma, salah tanya imro'atun siapa orang perempuan, tanya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka berkata siapa imro'ah ya Rasulullah wa Rasulullah ara'aita ay akhbirni. Ara'aita akhbirni memberi kabar Tuhan pada kami Ida asoba, Idana bermula salah satu kita itu Ida asoba apabila menimpa Sauba pada pakaiannya Idana adam apa darah minal haid dari haid. Kaifa kali bagaimana tasna'u berbuat siapa Idana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida asoba apabila menimpa Sauba ihdakuna pada pakaian salah satu kamu adam apa darah minal haid dari haid. Faltakrus maka hendaknya mengerik siapa ihdah guna pada adam kerik sumalitando kemudian menyiram siapa ihdau pada dam bimain dengan air sumalitu soli kemudian supaya sholat siapa ihda fihi di dalam saubin qala berkata Imam Bukhari hadasan asbaq qala asbaq akhbaruni ibnu Wahbin qala ibnu Wahbin akhbaruni Amr bin Haris an Abdurrahman ibnu Qasim hadasa mentai hadis siapa Abdurrahman pada Amrun an Abi dari bapaknya Abdurrahman an Aisyata qalat Aisyah kanat ada ikhdana siapa salah satu kita takhidu itu haid siapa ikhdana summa takridu mengerik siapa ikhdana adam pada darah min sobia dari pakai ikhdana inda turia di dalam ketika sucinya ikhdana fatagsilu maka membasuh siapa ikhdana hu pada sobia watandohu dan menyiram siapa ikhdana alasa
irihi atas semuanya saubiha. Sumatu soli solat siapa ikdana fi dalam saubiha. Ini ada dua hadis sekaligus. Jadi kata Asma ini binti Abu Bakar, berarti ini Asma ini saudara seayahnya Siti Aisyah. Nah, jadi seayah kan Fatimah Aisyah binti Abu Bakar. Itu kata Asma, ada seorang perempuan tanya Rasulullah, tolong kami ini kasih tahu, kasih pengertian, kasih ilmu. Nah, salah satu di antara kita ini ketika pakaiannya kena darah haid itu gimana iso? Cara melakukan, apa yang dilakukan? Kata Nabi, kalau ada di antara salah satu kamu semua pakainya kena darah haid, maka kayak ini faltakrus, bahasa faltakrus ini dikerik, berarti sudah kering. Nah, berarti dihilangkan apa? Airnya dulu. Sudah itu sumal tandok bimain. Sudah itu terus siramlah dengan air. Sudah itu berarti sudah suci. Maka litu solibi boleh pakainya untuk sholat. Karena najisnya sudah hilang. Ini berarti cara mensucikan najis airnya, bendanya dihilangkan dulu. Nah, yang kedua ini salah satunya adalah haid. Kata Siti Aisyah, salah satu di antara kami haid. Kemudian dia mengerik darah itu, berarti sudah kering kan. Kemudian dibasuh. Setelah dibasuh, tahu-tahu watan dohu alas ini, bahkan semua bajunya dibasuh semua, berarti dicuci semua. Berarti boleh ada yang kena najis itu saja, seperti hadis yang pertama tadi. Ada mungkin airnya banyak dan dia ingin menghilangkan was-was sehingga dicuci semua. Jadi yang kedua itu kan watan dohu alas berarti dicuci semua. Berarti ada orang intinya bajunya kena najis itu bisa yang kena najis itu sudah dibasuh, dihilangkan, bisa langsung dicuci semua. Seperti hadis yang kedua ini, sumatu soli fihi, kemudian digunakan sholat. Babu itikabil mustaghado, bab itikafnya orang yang istighadoh. Nah ini berarti orang istighadoh ini ya hukumnya suci, makanya dia boleh itikaf dan dia wajib sholat, bahkan dikumpuli boleh. Nah, cuman mikir-mikir ya. Mikir-mikir ini kan, wah ini gimana ini? Tidak dikumpuli butuh, dikumpuli bermasalah. Ini repot ini kan. Iya. Ini makanya laki-laki diberi nambah karena kalau faktor seperti ini. Wah, ini tidak macam. Iya. Kalau nambah kan gimana kan? Ini bisa. Kalau dia berkori kata sana Islam kalau Isa kata sana Khalid ibnu Abdillah an Khalidin an Ikrimata an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iktikafa itikaf mau bersama Nabi ba'du nisaihi. Siapa sebagian beberapa istrinya Nabi. Waya kali bermula ba'du nisaihi itu mustakhadun istikhadoh. Taro melihat siapa ba'du nisaihi adama pada darah. Farubama wadu'at maka terkadang meletakkan siapa ba'du nisaihi atosta pada bokor. Bokor tempat dari tembaga atau kuningan. Orang dulu bokor namanya kan. Dulu waktu saya masih kecil ada orang Jawa itu kalau ada orang mati nyelawat itu kan pakai bokor. Ya lah Pak Jawa, bokor kan orang Jawa. Ya tempat dari tembaga itu bokor itu kan. Takta diletakkan takta di bawahnya ba'du nisaihi minad dami karena darah. Minad dami karena darah. Wa za'ama dan mengatakan siapa Ikrimah. Anak Aisyah itu ro'at melihat siapa Aisyah, melihat ma'al usfuri pada air bunga kurtum. Ma'al usfuri pada air bunga kurtum. Air bunga kurtum. Faqalat maka berkata siapa Aisyah, ka'ana hada seakan-akan ini ma'al usfur itu syai'un sesuatu. Kanat yang ada. Fulana itu siapa fulana? Fulana ya ba'du nisaihi ini. Tajidu itu menemui siapa fulana? Tajidu itu menemui siapa fulana pada syekh. Tajidu itu menemui siapa fulana pada syekh. Ai fi zaman istighdad. Tajid itu menemui siapa fulan pada syekh ai fi zaman istikhadotiha. Waktu istikhadonya ba'du nisaihi. Nah ini diambil kesimpulan bahwa orang istikhadoh sama dengan orang suci. Buktinya apa? Boleh itikaf di masjid. Itikaf di masjid. Bahkan darahnya itu saking kuatnya sampai kata Siti Aisyah perempuan ini sempat meletakkan di bawah ini ada bokor. Barangkali nanti netes maksudnya kan. Ini artinya gimana? Memberi pengertian masjid itu wajib dijaga kesucian karena haram mengotori masjid, najisi masjid. Nah ini kan sehingga
ba'du nisa'i Nabi itu khawatir darahnya netes sampai di bawahnya ada bokor. Bahkan kata Siti Aisyah, saya melihat itu ditambah lagi ada bunga kurtum. Artinya apa? Supaya baunya anyir, bau anyir darah itu hilang dengan adanya bunga. Ini maknanya masjid itu harus dijaga kebersihannya, kesuciannya. Sebab kalau dikotori malah dosa, malah haram. Ini contohnya tujuannya memberikan pengertian seperti itu. Qala berkata Sahih Bukhari, hadatsana Qutaibah qala Qutaibah hadatsana Yazid ibnu Zurai' an Khalidin an Ikrimah an Aisyah qalat Aisyah itikaf ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imro'atun siapa orang perempuan min azwajihi yang sebagian daripada beberapa istrinya Rasulullah. Fakanat maka ada siapa imro'ah taro itu melihat siapa adama pada darah kuning. Ini darah kuning. Adama pada darah merah. Adama pada darah merah, wasufrota dan darah kuning. Adama pada darah merah seperti ini satu sari itu. Wasufrota dan darah kuning. Watostu kali bermula bokor itu takhta di bawahnya imro'ah. Waya kali bermula imro'ah itu sholat siapa imro'ah. Nah ini kata Siti Aisyah ada istri kan dari Rasulullah itu itikaf bersama Nabi. Ketika itu beliau ini perempuan ini melihat darah merah dan kuning. Nah ini merah dengan kuning ini kan berarti kuat merah. Maka dikatakan istighadah berarti darahnya lebih dari 15 hari. Nah, tentu yang merah itu yang hukumnya haid, yang kuning istighadah. Nah, yang kuning istighadah. Makanya kemarin kan saya katakan memang bab haid ini kalau tidak pernah ngaji spesialis, wah ini susah. Saya ngaji haid ini punya kenang-kenangan kayak mungkin sampai tua sampai mati mungkin nggak bisa hilang. Jadi ketika di asrama awal masih di asrama, ini mungkin beliau ini nganggap saya itu bisa. Jadi anak-anak perempuan masih tahu zaman susi kan, zaman susi yang perempuan awal-awal, saya itu dikasih kitab haid dari sarang yang asalnya peloso. Kasih ini aja kok menir, mungkin anggapnya dia bisa. Saya mikir itu semalam nggak bisa tidur ini. Kan nggak ada kitab haid kayak sekarang terjemah Pak kan? Kasih itu gambar-gambar saja. Kitabnya kuning masih hilang. Gambar model apa, gimana cara nerangkan, gak bisa tidur gitu Pak, gimana cara nerangkan gitu kan. Jadi pertama mukadimah itu masih gampang, bab istighadah, pusing. Akhirnya saya itu sempat pas itu yang libur terus pergi ke langitan. Itulah saya berani bawa kitab itu ke hadapan Yefaki itu berani saya. Nanya saya itu Pak Darwan. Nah, jadi kan beliau nih, yang ini begini, itu baru terus akhirnya pulang dinalah sampai sekarang itu akhirnya kan. Terus saya cinta kitab haid itu gara-gara itu. Nah, itu asal usulnya kan. Masalahnya enggak, perasaan saya itu enggak ada istighadah model itu enggak masalah. Jadi dulu ya gimana kita di pondok itu kan ngaji biasa-biasa enggak sampai istighadah itu prinsip itu kan enggak ada, biasa-biasa saja. Ketemu dia salah langsung ngajari itu. Waduh. Waktu entah Pak Dahlan di mana lah, kadang-kadang bisa tanya Pak Dahlan waktu itu kan. Nah, beliau enggak ada. Masih dengan berdua. Jadi memang kalau ada ngaji spesialis memang serumit ini. Iya nih. Dan orang haji ini kan masalah main ini kan harus paham ini. Jangan-jangan dia tadi waktu main ya enggak. Tawaf pulau. Nah ini yang bahaya itu kan. Wah harus jeli pokoknya jeli. Iya kan. Makanya ngajari manasik itu terutama urusan tawafnya harus diperjinian. Kalau yang lain itu sangat biasa lah kan. Karena orang sa'i itu kan tidak harus suci. Orang main aja berusaha sa'i. Nah kalau yang pas tawaf ini, wah itu harus hati-hati. Makanya orang ngajar manasik itu jangan sembarangan, tidak gampang gitu. Qolat berkata Aisyah itu siapa Aisyah? Qala hal tusolli babu hal tusolli adakah boleh sholat almar'atu siapa orang perempuan fi saubin di dalam pakaian khadut yang khed siapa mar'ah di dalam saub. Bolehkah perempuan ini sholat di dalam pakaian yang pernah digunakan khed? Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim qala Abu Nu'aim hadatsana Ibrahim ibnu Nafi' an ibni Najih an ibni Abi Najihin an Mujahidin qala berkata siapa Mujahid qalat Aisyah makana tidak ada itu li ikhdana bagi salah satu kita ila saubun kecuali apa pakaian wahidun yang satu takhidu yang khed siapa ikhdana fi dalam saubun faida asoba maka apabila menimpahu pada saubun syai'un apa sesuatu min damin dari darah, maksudnya darah haid. Qolat maka membasahi, lebih mana membasahi kan? Min itlaqil qaul dan wa iradatil fi'li. Qolat maka
membasahi siapa ihdana biriqia dengan ludahnya ihdana fakosuat maka menggosok atau mengerik fakosuat maka mengerik atau menggosok siapa ihdana hu pada syai'un min damin itu bidufriya dengan kukunya ihdana bidufriya dengan kukunya ihdana bidufriya dengan kukunya ihdana. Jadi judulnya bolehkah perempuan sholat pakai pakaian yang dipakai waktu haid. Nah ini ada hadis tidak aja ditahu. Maka nali ihdana illa sobun mahid. Jadi kami ini cuma Siti Aisyah luar biasa menceritakan keadaan keluarganya. Kami itu dulunya kami itu tidak punya pakaian kecuali satu itu pakai tidur ya itu, pakai sholat ya itu, pakai baju banyak itu. Ini maknanya waktu awal-awal Islam Nabi hijrah pindah ke Madinah. Nah itu maknanya kan sehingga bisa Siti Aisyah cerita kami itu hanya punya pakaian satu itu. Kalau kita sekarang istri kita tengok berapa lemari itu haya pusing sampai mancap. Wah pusing pokoknya. Tah ini belum sampai kusuk beli lagi. Wah pening kepala. Nah apabila pakaian itu kena sesuatu dari darah haid itu sempat dibasahi pakai ludah. Nah, pakai ludah. Kemudian sudah dibasahi pakai ludah digerik-gerik. Nah ini memberi pengertian bahwa satu darahnya ini sedikit. Darah sedikit itu makfu. Darah sedikit itu makfu. Jadi umpama enggak pakai digosok pakai ludah udah sah karena darah sedikit makfu itu makna gitu. Nah, sekarang kalau digosok pakai ludah, nah ini yang debatan, pakai ludah. Ini yang dibuat pedoman dalam madzhab lain Syafi'i bahwa yang namanya mensucikan najis tidak harus pakai air. Nah, dasarnya pakai hadis ini, pakai ludah. Tapi Imam Syafi'i Al-Baihaqi menentang. Memang asalnya darah itu sedikit itu makfu. Jadi nggak usah dicuci pakai ludah itu nggak masalah. Cuman ketika dipakai ludah ini yang bermasalah. Mungkin. Nah ini mungkin dia itu hanya dicuci pakai ludah, cuma tidak dipakai sholat. Itu penafsir Al-Baihaqi. Karena asalnya darah itu makfu kan sedikit. Ketika bercampur dengan ludah jadinya najis, nggak makfu kan bermasalah. Nah bagi yang madzhab lain, nggak masalah. Yang namanya nyuci darah itu tidak harus pakai air. Contohnya pakai ludah. Ini kan Masya Allah jam berapa ini Mas? Lanjut kan? Lanjut, saya tandai di babu sampai sini. Lah mutolak air sama mutolak air dan semalaman Pak. Sesusahnya orang ngaji maksud saya mutolak, percayalah kan? Mana Pak? Sama mutabakhir mawon. Oh iya. Pokoknya kalau saya tuh kadang-kadang berpikir gini, kalau sampai khatam apa itu Bukhari iki wah bisa tambah ilmu lah kawan. Saya yakin tambah ilmu lah kan. Dan kita ini mudah-mudahan menjadi orang yang pertama kali ngaji Bukhari di Singgot ini. Kan maksudnya sampai selesai maksudnya kan. Ya kan? Nah. Ya mungkin Pak Rojab bisa punya cucu kayak begitu, tapi enggak masalah kan. Babu tibi bab harum-haruman ilil mar'ati bagi perempuan indah gusliya ketika mandinya mar'a minal mahid dari haid. Jadi orang mau mandi haid itu harus siap harum-haruman. Nah, qala berkata Ibu Bukhari hadasan Abdullah ibnu Abdul Wahab qala Abdullah hadasan Hamad ibnu Zaidin an Ayyub Badari Ayyub an Hafsah qala Abu Abdillah au Hisamin ibnu Hasan au Hisamun atau Hisam ibnu Hasan an Hafsata an Ummi Atiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat berkata siapa Ummi Atiyah kunna ada siapa kita itu nunha dilarang siapa kita dilarang anu khida pada hendaknya bersolek siapa kita dilarang bersolek ngayu-ayuan alamayitin karena ditinggal mati ala bimana karena fauqa thalasin di atas 3 hari. Jadi bapaknya mati, ibunya mati, enggak bersolek kan? Ini enggak boleh kita meninggalkan bersolek di atas 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali karena tinggal mati suami. Nah ini berapa? Arba'at asyurin 4 bulan wa asana 10 hari. Nah, anu khidah itu contohnya wala natahila.
Ini tafsirannya antuhida, tidak bercelak siapa kita, wala natatoyaba dan tidak pakai harum-haruman siapa kita, wala nalbasa dan tidak berpakaian siapa kita, soban dengan pakaian masbuhun yang diwantek, yang norak namanya kan, illa soba asbin kecuali pakaian nak Yaman. Nah ini pakaian Yaman itu pakaian yang gak norak-norak, yang biasa-biasa. Wakot ruhiso dan benar-benar dimurahkan apa tip tatoyub itu. Wakot ruhiso dan benar-benar dimurahkan apa tatoyub lana kepada kita indat tuhri ketika suci dari kait. Idak tasalat apabila mandi ihdana siapa salah satu kita min makhidiyah dari khaitnya ihdana fi nubdatin dalam sepotong. Yani sepotong min kusti atfarin dari wangi-wangian atfar. Itu nama-nama wangian. Dikatakan atfar itu karena sepotong itu ukurannya kuku. Nah, sepotong kuku bahasanya kan, maka bahasa kusti atfar. Baru kan kuku. Dari wangi-wangian atfar. Wakuna dan ada siapa kita nunha itu dilarang siapa kita anitibail janaizi dari mengiring beberapa jenazah. Qala berkata Abu Abdillah siapa Imam Bukhari. Rawi pada hadis Isamun siapa Isam ibnu Hasan an Khamsota an Ummi Atian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Khamso kami perempuan ini kalau ditinggal mati katakan ayah ibu saudara itu dilarang. Jangan sampai enggak bersolek di atas 3 hari 3 malam. Itu karena bapaknya mati sampai wala sepertinya urusan akar-karuan, enggak mau mandi, enggak mau apa itu lebih 3 hari itu haram. Fi nubdatin dalam sepotong mingkus di atfar dari wangi-wangian atfar. Jadi soba asbin itu pakaian Yaman. Kecuali kalau ditinggal mati suami. Nah, maka 4 bulan 10 hari. Apa rasanya 4 bulan 10 hari? Karena masa 4 bulan 10 hari inilah kalau dia hamil, orang itu hamil nampak dia kerjet-kerjetnya. Jadi bayi itu kalau sudah usia 4 bulan 10 hari itu nampak dia gerak-gerak. Nah, dan inilah menentukan idah dia hamil apa tidak. Nah, artinya kami nggak boleh celaan, pokoknya nggak boleh pakaiannya norak-norak, arum-aruman supaya cepat dapat ganti. Nah ini bahaya ini kan. Baru tinggal mati suaminya, baru 2 bulan lah bersolek, kincoan macam-macam ya kan, sifat cepat laku. Nah itu, aduh, itu haram itu kan. Dan Rasulullah SAW itu memurahkan kami kalau ketika kami mandi kan, haid selesai, walaupun sedang keadaan ikhdat kan, tinggal mati suami atau dia men, terus dia berhenti mainnya kan, terus mandi. Nah itu pakai nubda, sepotong aja dari haruman. Dan kami perempuan dilarang mengikuti jenazah. Ini maknanya, ini kalau mengikuti jenazah timbul masalah kan, timbul fitnah kan. Makanya larangannya bukan sampai larangan yang azam, yang kokoh, yang kuat. Maka hukumnya adalah makruh. Perempuan mengikuti jenazah itu hukumnya makruh. Kalau ada fitnah ya malah haram, menimbulkan fitnah. Malah hukumnya haram. Bab budalkil mar'ati, bab menggosoknya orang perempuan nafsa pada dirinya mar'ah. Idza tatoharot apabila bersuci siapa mar'ah minal mahid dari khaid. Wa kaifa kali bagaimana tagtasilu mandi siapa mar'ah, wa ta'khudhu dan mengambil siapa mar'ah firsotan pada sepotong kapas, wa ta'khudhu dan mengambil siapa mar'ah firsotan pada sepotong kapas, mumassakatan yang diberi minyak misik. Mumassakatan yang diberi minyak misik. Fatat tabi'u maka mengikutkan siapa mar'ah pada firso. Fatat tabi'u maka mengikutkan siapa mar'ah pada firso itu atharodami pada bekasnya darah. Pada bekasnya darah. Qala berkata si Bukhari kata sana Yahya qala Yahya kata sana Ibnu Uyainah an Mansurin Ibnu Sofia an Umihi dari bapaknya Mansur an Aisyata an amro'atan sunya orang perempuan sa'alat itu tanya siapa imro'ah an Nabiya sallallahu alaihi wasallam an husliha dari mandinya imro'ah minal mahid dari khaid fa amaro maka perintah siapa Nabiya pada imro'ah kaifa kali bagaimana taghtasyulu mandi siapa imro'ah. Qala berkata si Nabi, qala itu tafsirnya amaro. Qala berasa bi khud mengambillah kamu firsotan pada sepotong kapas min miskin dari minyak misik fatatohari maka bersucilah kamu biha dengan firso. Qolat berkata siapa imro'ah
kaifa kali bagaimana atatoharu bersuci siapa saya. Qala berkata Nabi tatohari bersucilah kamu biar dengan firso. Qalat berkata siapa imro'ah kaifa kali bagaimana. Qala Nabi subhanallah tatohari bersucilah kamu. Terus kata Aisyah fastadabtu maka menarik siapa saya ha pada Aisyah ha pada imro'ah ilayya kepada saya. Fakultu maka berkata siapa saya tatabai mengikutkanlah kamu biar dengan firso asarodami pada bekasnya darah Nah ini bab ada seorang perempuan ketika suci dari haid dia mandi menggosok badannya. Kemudian bagaimana cara mandinya dan mengambil sepotong kapas terus dikasih minyak misik untuk diikutkan darah yang nempel atau yang bekasnya darah yang ada di kemaluannya. Jadi Siti Aisyah cerita ada seorang perempuan itu tanya Nabi tentang mandi dari haid. Ini maknanya begini, dia ini kan ragu. Apakah mandi orang habis dari haid itu sama dengan mandi jinabah? Maka dia tuh nggak malu-malu karena nggak paham. Jangan-jangan ada perbedaan antara mandi haid habis haid dan mandi jinabah. Kemudian Nabi fa'amaroha kaifa tatasilu. Nabi perintah, dia masa perintah itu kola khudi. Nah, jadi gini, khudi itu maksudnya gini. Kola berkata sampai khudi firsotan. Jadi khudi ngambillah kamu firsotan pada sepotong kapas. Ini maknanya, jadi ada kalimat yang dibuang. Jadi setelah kamu membasuh semua badan kamu rata semua sudah selesai, terus ambillah. Nah, ambillah sepotong kapas, kamu kasih minyak misik, terus Fatatu haribia. Nah ini yang jadi perempuan ini bingung. Karena Nabi itu malu menerangkan dengan kalau nggak enak kan. Fatatu haribia kapas itu maksudnya Nabi itu telet-telet kan. Apa telet-telet kan? Ya digosok-gosok kan gitu ya itu maksudnya kan bekas darah itu kan. Nah perempuan ini masih nggak paham. Kaifa atatoharu? Gimana cara suci ya Rasulullah? Tato haribia. Bab Nabi mau ngomong itu mutu gimana kan lihat tato haribia. Perempuan ini masih nggak paham lagi. Akhirnya kata Nabi subhanallah tatohari. Nah, akhirnya Siti Aisyah yang tahu. Nah, perempuan diseret. Maksudnya Nabi itu kapas itu bersihkan itu kamu. Nah, itu maksudnya. Jadi sepotong kapas yang dikasih minyak misik itu telet gosok-gosokan di kamu. Karena supaya bekas darahnya itu harum. Nah, itu maksudnya kan. Nah, ini memberi pengertian, misalkan kita ngaji seperti ini kan. Terus ada kan di antara kita tanya. Terus sudah diterangkan, tak paham. Di antara kita ada yang menjelaskan. Maksudnya Pak Ustadz itu gini lah. Ini dalilnya ini Pak Rojab. Nah, itu maksudnya kan. Nah, jadi dalilnya ini. Ya, itu. Jadi subhanallah Pak Rojab maksudnya begini loh. Nah, gitu maksudnya kan. Jadi seandainya karena supaya sekarang gini pemakaian resipi apa misalnya karena sunat itu di sini. Gimana maksudnya? Ya resipi itu supaya harum alat-alat wanita. Iya. Jadi maksudnya supaya harum karena ini maaf ya karena kadang-kadang ya ini nggak harus lagi dalam tadi kan habis mandi tuh Pak, habis mandi semua. Kemudian ngambil kapas dikasih minyak misik. Kalau dulu kan belum ada alat mandi baru kayak gini itu. Maka sekarang kan sudah ada macam-macam. Itunya tuh supaya harumnya wangi kan. Jadi barangkali pas hari mau itu harum itu maksudnya. Masukkan itu sekalipun tidak membersihkan darah, yang penting biar bau itu harum. Iya, itu maksudnya. Jadi bisa dikiaskan. Misalkan biasa perempuan ini lendir-lendir kan. Kemudian mau kumpul itu kan tidak enak. Nah, itu maksudnya Pak Seperti gitu kan? Iya termasuk ini. Nah, jadi ilatnya ini supaya kan bau-bau itu hilang, nggak habiskan saja termasuk yang kena lendir macam-macam itu kan. Nah, ngikuti ini Pak. Jadi sekarang kan banyak alat-alat apa? Kayak gitu kan. Apa? Berarti paham Mas Hari ini kan? Paham berarti Mas Hari ini kan? Babu ghusil makhid. Bila sampean gusli apa goin apa gu semua ya.
gos. Nah ini pokoknya dibaca kedua-duanya. Nanti saya terangkan ini perbedaannya nih kan. Jadi bab bukan ada riwayat dua ini. Babul ghuslil makhid. Bab pertama kalau ini dibaca fathah membasuh tempat haid berarti farji. Nah, jadi kalau ghusli makhid maknanya makhid itu tempat haid berarti farji berarti isi makan. Kalau ghusli berarti mandi haid, mandi karena haid. Nah, dua maknanya kalau ghusli makhid berarti mandi karena haid. Kalau ghusli makhid adalah membasuh farji berarti makhid isi apa makan. Jadi bisa ghusli bisa ghusli maknanya dua. Qala berkata Ibu Bukhari hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala Muslim hadatsana Uhaib hadatsana Mansur an ummihi dari ibunya Mansur an Aisyata ana mar'atan sunya orang perempuan minal ansor yang sebagian ansor itu qala berkata siapa imro'ah li Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa kali bagaimana agtasilu itu mandi siapa saya minal mahi dari haid kalau dimaknai bagaimana saya mandi dari haid itu qala berkata khudi mengambillah kamu Khudi mengambillah kamu ba'da isolil ma, nah kan kayak tadi ngambillah kamu ngambil firso setelah air itu rata pada badan dan kulit kamu semua berarti selesai mandi. Kalau dimaknai ghusl makhid tadi itu artinya membasuh farji berarti khudi tidak mengira-ngirakan lafaz yang dibuang langsung aja khudi ngambillah kamu firsotan. Paham maksudnya Pak Zaman? Nah, jadi kalau tadi dimaknai ghusl makhid itu pakai ghain didoma mandi karena haid berarti khudi mengambillah kamu ba'da isolil ma setelah menyampaikan air menyalurkan air lisakrika kepada rambutmu lisakriki wa basarataki dan kulitmu ngambil firsotan pada sepotong kapas mumasakatan yang dikasih minyak misik fatawadoi. Nah ini tawadoi ini bukan wudu fatawadoi maka membersihkanlah kamu. Nah maknanya ini tawadoi fatawadoi maka membersihkanlah kamu. Nah, maksudnya membersihkan itunya. Cuma Nabi itu dibuang karena kalau dijelaskan itu kan gimana ya barang-barang yang kayak itu kan tapi Nabi menerangkan itu kan maka fatawadoi maka membersihkanlah kamu. Nabi mengatakan seperti salasan dengan 3 kali. Suma Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhya itu malu siapa Nabi? Nabi malu menerangkan. Nah, akhirnya fa'arodo maka berpaling siapa Nabi biwajihi dengan wajah Nabi berpaling. Aqala atau berkata siapa Nabi tawadoi membersihkanlah kamu biha dengan firso. Akhirnya kata Siti Aisyah fa'akhadtu maka memegang siapa saya pada imro'ah fazadabtu maka menarik siapa saya pada imro'ah fa'akhbartu maka beri kabar siapa saya pada imro'ah saya kasih kabar bima dengan barang yuridu yang mengendaki pada ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu karena Nabi itu Siti Aisyah paham cerdas Siti Aisyah kan Nabi itu gak enak kata menyangkut kayak itu terus di hadapan Siti Aisyah kan gak enak kan nanti sembuh ya kan. Nah maka Nabi itu akhirnya Nabi berpaling terus perempuan tarik Siti Aisyah. Maksudnya Nabi itu kapas yang disitu tadi itu bersihkan untuk bersihkan itu supaya harum karena bekas darah.